Diduga rusak kawasan hutan, tim gabungan amankan alat berat di Labuhan Batu Utara. Satres Narkoba Polresta Deli Serdang musnahkan barang bukti 5 kg sabu-sabu. Anggota DPRD Kota Gunung Sitoli divaksin. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tim gabungan yang terdiri dari Polisi Kehutanan dan Polairut mengamankan 1 unit alat berat ekskavator yang diduga sebagai alat merambah hutan lindung di Desa Simandulang, Kuala Hilir, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Setelah mendapat laporan dari lembaga KLHK terkait adanya aktivitas diduga perambahan kawasan hutan dengan menggunakan alat berat ekskavator, petugas gabungan dari Polhut, KPH 3 dan Polairut Polres Labuhan Batu turun ke lokasi. Pada saat di lokasi, petugas tidak lagi menemukan aktivitas alat berat yang dimaksud dan hanya menemukan sebuah gubuk dari kayu hutan yang belum siap dibangun. Koordinator Lembaga KLHK Nasional Darwin Marpaung mengatakan, setelah dilakukan pencarian, akhirnya petugas menemukan alat berat ekskavator di halaman belakang rumah salah satu warga di Dusun 1 Tangkahan Berombang, Desa Tanjung Mangedar. Alat bukti diduga sengaja disembunyikan oleh pelaku perambahan hutan. Pihaknya akan mengawal dugaan kasus perambahan hutan tersebut sesuai aturan dan undang-undang kehutanan hingga tuntas. Di lapangan kami bersama dengan tim dari KPH Wilayah 3 Kisaran bersama Polairut Tanjung Ledong menemukan 1 unit alat berat jenis ekskavator yang diduga melakukan perusakan dalam kawasan hutan lindung. Ya, saat ini pihak aparat keamanan menitipkan barang tersebut ke pemerintahan desa sebelum dilakukan evakuasi. Sementara itu, Rahmat, Sekretaris Desa Tanjung Mangedar menjelaskan masih menunggu proses penyelidikan lanjut dari petugas gabungan. Sedangkan alat berat ekskavator dititipkan ke desa. Mereka tadi mengamankan sebuah alat ekskavator yang sedang beroperasi di kawasan hutan. Jadi sejauh ini alat berat tersebut sekarang di mana, Pak? Dan alat itu sekarang dititipkan di desa. Jadi bagaimana dengan proses tindak lanjutnya? Pihak desa sendiri gimana gitu? Jadi sampai saat ini masih dititipkan di desa menunggu tindak lanjut ke KPH 3. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, mengantisipasi kerawanan kondusivitas dalam tahapan pemungutan suara ulang di 25 TPS di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan, usai penetapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan pada Pilkada Serentak 2020, Polres Labuhan Batu mengimbau calon kepala daerah dan pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Usai pembacaan putusan MK yang menetapkan PSU di 9 TPS di Kabupaten Labuhan Batu dan 16 TPS di Labuhan Batu Selatan, Polres Labuhan Batu yang sebelumnya telah menyiagakan 750 personel gabungan dalam mengamankan putusan MK tersebut langsung berkoordinasi kepada penyelenggara pemilu dan kepala daerah, di mana dalam putusan MK terdapat 9 TPS akan melakukan PSU di Labuhan Batu yakni TPS 5, 7, 9, 10, dan TPS 13 di Bakaran Batu Rantau Selatan, TPS 9 dan 17 di Siringuringo Rantau Utara, TPS 3 Pangkatan, serta TPS 14 di Negeri Lama Bila Hilir. Sementara untuk di Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdapat 16 TPS yang akan melakukan PSU di 2 desa Kecamatan Torgamba yakni TPS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan TPS 18 Desa Torganda dan TPS 5 Desa Air Aso, serta Kecamatan Kampung Rakyat TPS 1, 3, 5, 6 di Desa Tanjung Selamat. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan mengimbau para pasangan calon kepala daerah dan pendukungnya untuk sama-sama menjaga kondusivitas selama tahapan PSU yang berlangsung 30 hari ke depan. Jadi
kita ketahui bersama bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sengketa perselisihan pilkada di beberapa kabupaten kota. Salah satu beberapa diantaranya berada di wilayah hukum Polres Labuan Batu, di mana Kabupaten Labuan Batu dan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Hasil putusannya adalah bahwa di Kabupaten Labuan Batu Selatan akan dilakukan PSU terhadap 16 TPS di berbagai tempat. Dan untuk di Kabupaten Labuan Batu ada 9 TPS. Sementara Ebenezer selaku Komisioner KPU Labuan Batu Selatan menyebutkan pihaknya akan melaksanakan putusan MK tersebut melakukan PSU di 16 TPS dengan sebelumnya berkoordinasi dengan KPU RI terkait jadwal dan tahapan PSU. Pada dasarnya KPU Labuan Batu Selatan menghormati putusan MK di mana putusan MK tersebut memuat pemilihan suara ulang di 16 TPS yang terdiri dari 2 kecamatan, 12 TPS di Kecamatan Turgamba, di Desa Eraso sama Desa Turganda. Kemudian di Kecamatan Kampung Rakyat ada 4 TPS di Desa Tanjung Selamat. Langkah selanjutnya sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 37 bahwa 30 hari ke depan KPU Labuan Batu Selatan akan melaksanakan semua tahapan pemilihan suara ulang di 16 TPS tersebut. Kemudian kami akan berkoordinasi dengan pimpinan kami di KPU RI tentang jadwal dan tahapan program selanjutnya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, untuk meningkatkan pelayanan teknik dan jasa listrik, PLN ULP Bali G optimalkan tagihan rekening listrik kepada para pelanggan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pengguna jasa listrik PLN sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Menurut keterangan manajer PLN ULP Bali G Hari Marbun, surat yang disampaikan oleh pihak PLN kepada pelanggan bukanlah surat tagihan listrik, akan tetapi merupakan surat pemberitahuan kepada pelanggan PLN agar segera membayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari biaya keterlambatan dan tindakan pemutusan aliran listrik akibat tunggakan. Surat pemberitahuan tersebut sudah dilakukan oleh pihak PLN selama beberapa tahun terakhir. Hari Marbun mengharapkan dengan kerjasama yang baik dari pelanggan PLN untuk pembayaran tagihan listrik tepat waktu akan menunjang kinerja PLN menjadi handal dalam pelayanan. Bukan rekening sampai tanggal 20. Rekening itu terbit ketika sudah dilakukan pembayaran. Itu sebenarnya invoice, kalau bahasa pemberitahuan aja. Kalau rekening akan dibayar sejumlah segini, nanti di invoice itu akan diterbitkan berapa nominalnya, di luar admin bank mungkin, seperti itu. Jadi itu dilakukan sebenarnya jauh-jauh hari sebelum tanggal 20. Kenapa? Setelah tanggal 20 kan bakalan ada biaya keterlambatan juga, bakalan ada pemutusan. Jadi batas pembayaran itu sebenarnya tanggal 20 itu merupakan cash flow-nya PLN untuk tetap berregulasi. Kenapa tanggal 20 pemutusan? Memang sudah seperti itu, di Capden-nya diatur seperti itu. Di tanggal 20 kita sudah melakukan pemutusan sebenarnya bagi pelanggan-pelanggan yang belum bayar. Di Sontafonau, seorang warga pengguna jasa listrik mengatakan sudah sering menerima surat pemberitahuan dari pihak PLN akibat sering terlambat membayar tagihan listrik. Ia berharap PLN selalu sigap dalam menangani gangguan listrik demi kenyamanan pelanggan. Misalkan kalau misalnya ada gangguan Pak secara tiba-tiba nih ya, pas kita ada di rumah misalnya sedang memasak nasi ataupun menggunakan arus listrik untuk pangkas seperti ini Pak ya. Nah, apa harapan Bapak nanti kepada pihak PLN? Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau harapan kami kalau ingin yang memakai ini Pak, supaya dari pihak PLN segera menanggapi biar kami memakai arus setiap hari ini Pak. Apalagi kalau memasak ini pas masak padahal tanggung masaknya, ya supaya ada pemberitahuannya Pak atau segera diatasi lah Pak. Oke. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 kg dengan cara direbus. Pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri Forkopimda serta disaksikan oleh kedua tersangka. Beginilah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 kg saat dimusnahkan dengan cara direbus. Pemusnahan ini sebagai tindak lanjut dari pengungkapan Sat Narkoba Polresta Deli Serdang saat menangkap 2 orang tersangka yang membawa sabu-sabu berinisial M dan JAS di jembatan flyover Tol Cemara, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu. Pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri Forkopimda serta disaksikan oleh kedua tersangka. Pemusnahan barang bukti memang sudah kita lakukan dari tangkapan 5 kilo yang sebelumnya kita lakukan, dan sekarang kita sedang tahap pemusnahan yang didampingi oleh Pengadilan Negeri, Kejari juga, lalu didampingi oleh Forkopimda. Berapa banyak Pak barang bukti yang 5 kg sabu. Tersangka 2 orang Pak. 2 orang ya? 2 orang. Gimana pemusnahannya seperti apa Pak? Pemusnahannya prosesnya sebelumnya kita melakukan pengecekan dulu oleh pelapor forensik dari Polda, lalu bila sudah dinyatakan memang benar itu sabu, lalu kita usahakan dengan cara direbus. Sebelum dilakukan pemusnahan barang bukti sabu-sabu tersebut terlebih dahulu diuji keasliannya oleh tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasca viralnya video pembubaran pembagian masker gratis yang dilakukan oleh perangkat Desa Lalang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada minggu kemarin sangat disayangkan oleh Camat Sunggal. Camat Sunggal telah melakukan mediasi antara remaja masjid dan perangkat desa untuk mencari tahu penyebab terjadinya masalah tersebut. Setelah viral di media sosial, aksi arogansi yang diduga oknum perangkat desa Lalang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Minggu pagi kemarin sangat disayangkan pihak kecamatan. Seharusnya pemerintah desa mendukung kegiatan sosial yang dilakukan oleh remaja masjid sebagai bentuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan membagikan masker kepada masyarakat. Camat Sunggal Deli Serdang Ismail sudah memediasi remaja masjid dan perangkat desa untuk mencari tahu penyebab terjadinya aksi pembubaran pembagian masker gratis. Menurutnya kejadian tersebut hanya salah paham. Dia juga mengapresiasi kepada remaja masjid yang telah membantu pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pihak kecamatan sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak dan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Namun, dia juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk sanksi apa yang akan diberikan kepada perangkat desa jika memang terbukti bersalah. Atas kejadian kemarin kita sangat menyayangkan gitu. Artinya ada upaya dari warga masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh adik-adik remaja masjid kita yang peduli membantu pemerintah melindungi masyarakat untuk upaya kita memerangi penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita memberikan apresiasi yang besar lah. Terima kasih pada adik-adik. Silakan, bukan kita melarang, ya silakan ini dilanjutkan. Bantu kami pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Ada aksi yang kemarin komunikasi kurang baik, ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Ada sanksi Pak untuk perangkat desa yang kemarin? Ya kalau memang itu ada secara hukum dinyatakan salah, ya memang ada sanksi. Tapi kita tetap berkonsultasi dengan pihak pemerintah yang di atas kita. Kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebelumnya, video viral perangkat desa membubarkan remaja masjid membagikan masker kepada warga terjadi di Jalan Stasiun Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam video berdurasi 3 menit tersebut terlihat perangkat desa arogan membubarkan kegiatan bagi masker hingga nyaris adu pukul. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan prajurit TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara menghadang proses eksekusi rumah dan lahan yang diduga milik perwira tinggi TNI AU. Pihak keluarga menolak pembacaan eksekusi karena kasusnya masih dalam proses kasasi.
Hadang Jurusita Pengadilan Negeri Medan, puluhan anggota TNI berseragam lengkap menutupi akses masuk ke dalam rumah yang akan dieksekusi di Jalan Patriot, Kecamatan Medan, Sunggal, Senin sore. Jurusita Pengadilan Negeri Medan batal membacakan putusan eksekusi dan mundur bersama puluhan personil kepolisian Polrestabes Medan. Dari dalam rumah, pihak tergugat sempat menjerit dan meminta eksekusi lahan dibatalkan, karena tergugat tidak pernah mengenal penggugat yakni William Chandra. Rumah dan lahan yang mereka pertahankan adalah warisan dari orang tua mereka yang sudah memiliki alas hak, sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN RI. Namun tiba-tiba saja mereka digugat oleh William Chandra. Sengketa lahan tersebut akhirnya dimenangkan oleh William Chandra pada tahun 2018 lalu, dan saat ini pihak tergugat sedang melakukan proses banding atau kasasi di Mahkamah Agung. Menurut Jurusita Pengadilan Negeri Medan, eksekusi sudah tertunda sejak tahun 2018 lalu. Namun hari ini eksekusi kembali ditunda karena dihadang prajurit TNI AU. Tengok kita kan, bapak-bapak dari Angkatan Udara berdiri di situ membentengi kita supaya nggak bisa masuk. Mungkin sama-sama Bapak sudah lihat tadi. Itu dasarnya Pak. Nama-nama beliau dan fotonya sudah ada. Itu yang kita laporkan nanti ke pimpinan kita. Alas untuk eksekusi sendiri gimana Bang? Ada penetapan tentunya Bang. Boleh cerita Bang sedikit Bang? Tentunya ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah kita laksanakan amaning dan peringatan, dan ini tertunda sudah dari 2018. Penolakan ini adalah bahwa kami sedang masih berjuang melalui proses hukum Pak. Itu salah satu. Yang kedua, peristiwa atau proses pengadilan ini jelas-jelas sama kami adalah hal penetapan ataupun keputusan yang keliru Pak. Cacat hukum. Ya, karena kami mempunyai alas hak yang jelas, mulai dari kelurahan, kecamatan, ya mulai dari awal proses itu kami punya alas hak di BPN. Dan BPN sudah mengeluarkan SHM. Namun yang namanya William Chandra Pak, nggak pernah dipertemukan dengan kami. Apakah dia siluman ataukah siapakah dia? Kalau kami tanya kepada pihak PN, dia berada di Singapura lah, yang berada di Jakarta, di Amerika, di mana-mana. Keluarga tergugat mengatakan proses eksekusi tidak bisa dilakukan karena pihaknya sudah melakukan proses kasasi ke Mahkamah Agung. Lahan seluas 5.300 meter persegi tersebut adalah milik orang tua mereka yang sudah diwariskan kepada anak-anaknya. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini terus dilaksanakan. Di Kota Gunung Sitoli, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat giliran menerima vaksin. Program vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik baik pemerintah maupun para pelaku usaha telah mulai berjalan. Saat ini sebanyak 23 orang anggota DPRD Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara menjadi target pemberian vaksin. Secara bergantian, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunung Sitoli menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukan pemberian vaksin. Pihak Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli mencatat, khusus anggota DPRD sebanyak 23 target sasaran. 3 orang diantaranya merupakan kelompok lansia yang jadwal pemberian vaksin disesuaikan. Sementara anggota DPRD yang berhasil divaksin hari ini, dalam tempo 2 minggu berikutnya akan kembali menerima vaksin tahap kedua. Pemerintah Kota Gunung Sitoli pada pekan ini juga masih terus melakukan pelayanan serupa bagi kalangan lansia serta pelaku usaha. Yang kita targetkan untuk DPRD ini tinggal 23 orang lagi, karena 2 orang sebelumnya sudah kita dahului ketika pencanangan ya, di tahap pertama. Dan dari 23 ini ada beberapa juga yang tidak bisa, artinya tidak lulus screening ya, karena kondisi kesehatan yang kurang begitu baik, sehingga harus ditunda pemberian vaksinasinya. Hari ini yang lansia itu ada 3 orang ya, 3
23 orang yang lansia, dan mereka kita berikan jeda waktu, artinya untuk vaksinasi kedua nanti kita undang lagi pada hari ke-28. Sedangkan yang lainnya tetap 2 minggu atau 14 hari untuk diundang kembali untuk menerima vaksin yang kedua. Selain anggota DPRD, sejumlah pegawai Sekretariat Dewan Kota Gunung Sitoli juga mendapatkan giliran untuk menerima vaksin. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda, Polres Sibolga bersama Disparpora Sibolga melakukan pembinaan mantan narapidana sebagai pemuda tangguh. Hal itu disampaikan saat membagikan masker di objek wisata Hanggar, Pelabuhan Lama Sibolga, dengan mengikut sertakan pemuda tangguh mantan narapidana. Disebut pemuda tangguh agar mampu berperan aktif membantu aparat Polres dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Sibolga dalam mengamankan objek wisata Hanggar dari gangguan keamanan. Selain itu, untuk membangun kepercayaan pemuda mantan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perlu saya sampaikan bahwa memang kita ada program pemuda tangguh di lokasi objek wisata Pelabuhan Lama Kota Sibolga. Dan hal ini sebenarnya program pemuda tangguh ini adalah kolaborasi Dinas Parpora Kota Sibolga, Pemerintah Kota Sibolga dengan Babin Kaptipmas Kota Baringin dan personil Satreskrim Kota Sibolga. Jadi mereka menyarankan kepada kita untuk berkolaborasi dengan pemuda-pemuda tangguh yang notabene-nya adalah pemuda setempat yang dulunya memang tidak beraktivitas sama sekali, dan mudah-mudahan dengan program pemuda tangguh ini kita buat mereka lebih berdaya. Dengan pemberdayaan pemuda tangguh ini, diharapkan para mantan narapidana tersebut tidak merasa kesulitan mencari kerja serta dapat memberi manfaat di tengah masyarakat. Kesannya ya menjadikan lebih bertanggung jawab lagi, Bang, untuk mengurus wisata di Pelabuhan Hanggar ini. Ya, setelah saya bergabung dengan pemuda tangguh ini, saya bisa Bang, membantu pemerintah dan Polri untuk menjaga keamanan, kebersihan di kawasan lokasi ini, Bang. Selain menjaga keamanan di lokasi objek wisata Hanggar, para pemuda tangguh juga bertugas untuk mengingatkan para pengunjung agar tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi saya lihat ya, karena di sini ada checkpoint, saya lihat yang dibantu oleh masyarakat, mereka juga membagikan masker. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pemuda setempat yang telah direkrut oleh Kadis Pariwisata, Babin Kaptipmas maupun Babinsa. Ya, jadi memanfaatkan potensi masyarakat yang ada. Apalagi saya melihat katanya informasi dari Babin Kaptipmas bahwa mereka ini tadinya adalah, ya mohon maaf, ini mantan narapidana ya, yang telah direkrut, dilatih untuk menjaga daripada keamanan Pantai Hanggar ini. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.